sorry ass DJ. Makin besar keraguan kalian terhadap Al-Quran, semakin gak ngaruh Al-Quran di hati kalian. Sedikit saja, sekecil rambut saja, ada keraguan kita kepada Al-Quran, maka mulai muncul rasa gak nyaman di hati kita dan gak akan jadi apa-apa ketika kita membaca Al-Quran. Gak boleh la raiba fih, gak boleh ragu sedikit. Kalau kita nggak ragu dan kita beriman kepada Al-Quran, nanti baru kita ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang dapat petunjuk dari Al-Quran dan mereka lah yang beruntung. Itu maksudnya. Kalau kita la raiba fih, nggak meragukan Al-Quran, maka Al-Quran akan jadi hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk. Ala hudam min rabbihim, akan diberikan petunjuk, dituntut oleh Al-Quran. Tapi kalau kita ragu, Al-Quran tidak akan menuntut apa-apa. Kalau kita yu'minuna bil ghaib, yu'minuna bima unzila ilaik, dan seterusnya, baru Al-Quran ala hudan min rabbihim menjadi petunjuk bagi kita. Oh, kalau saya lagi ini petunjuknya. Kalau saya lagi ngerasain ini petunjuknya. Kalau saya lagi bingung tentang ini petunjuknya. Kita akan diberikan petunjuk oleh Al-Quran dengan syarat la raiba fih, gak ragu dengan kebenaran itu. Halo? Apa syarat supaya Al-Quran menjadi obat bagi kita? Belajar ya, yakin dan tidak ragu. Itu syarat mutlak, gak bisa ditawar. Apapun ayatnya, seberat apapun, sejauh apapun, serumit apapun ayatnya, misalnya kayak kita lagi sedih atau lagi kehilangan, Al-Quran menjanjikan gantinya. Walaupun kehilangan itu berat banget, yakinlah bahwa itu benar. Kita dapat kesulitan, Al-Quran bilang ada kemudahan, yakinlah maka kemudahan itu akan menjadi petunjuk bagi kita. Tapi kalau kita ragu, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak ada jalan keluar deh, kayaknya nggak ada obat deh, kayaknya nggak ada petunjuk deh, maka Al-Quran tidak akan menjadi apa-apa. Ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka lah orang-orang yang yakin itu yang dapat petunjuk dari Al-Quran. Wa ulaika humul muflihun. Dan orang yang dapat petunjuk itulah orang-orang yang muflihun. Apa arti muflihun? Sukses, beruntung, bahagia, sembuh, mendapatkan jalan keluar, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan rahmat, mendapatkan anugerah, mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang mendapatkan petunjuk Al-Quran. Siapa yang dapat petunjuk Al-Quran? Orang-orang yang yakin kepada Al-Quran. Ini satu kesatuan. Kalau kita yakin, kita akan dapat petunjuk. Petunjuk itu artinya apa ya? Kayak semacam panduan, nasihat, jalan keluar. Oh gini caranya. Kalau kita yakin, kita dapat petunjuk. Kalau kita menjalani petunjuk itu, kita akan beruntung. Itu satu paket. Kalau nggak ada yakin, nggak ada petunjuk. Dan kalau nggak ada petunjuk, nggak ada keberuntungan. Semua itu berawal dari iman, yakin, dan tidak ragu sedikit pun. Ini poin pertama yang kita dapat dari cerita ibu tadi. Jadi ketika ibu ini sedang sedih, kehilangan putranya, dia tahu obatnya hanya Al-Quran yang dia yakin 100% dengan ayat-ayatnya, sehingga dia bertanya, apakah ada ayat yang bisa menghibur kesedihan saya? Itu yang pertama. Dulu Sayyidah Aisyah itu kalau sedih juga baca Quran, terutama setelah Nabi wafat. Setelah Nabi wafat, Sayyidah Aisyah itu suka banget duduk di kuburan Nabi, sampai ketiduran di situ, dari pagi sampai sore di situ. Ngapain di situ? Baca Al-Quran. Karena kebenaran juga kuburan Nabi itu ya rumahnya Sayyidah Aisyah. Begitu juga istri-istri Nabi yang lain itu kalau lagi sedih, kangen sama Nabi, mereka datang ke rumah Aisyah, duduk di kuburan Nabi, baca Al-Quran bareng-bareng. Yang sekarang kita nyebutnya tadarusan. Yang kita nyebutnya sekarang tadarusan, nyebutnya tahlilan,
nyebutnya istighosah, nyebutnya dengan ziarah, banyak istilah, tapi hakikatnya mereka duduk di kuburan Nabi salah satunya dengan cara membaca Al-Quran. Sayyidah Aisyah baca Quran di kuburan Nabi. Salah satu ayat yang sering dibaca Sayyidah Aisyah itu ada di dalam misalnya surat kisah perjuangan Nabi yang ada di dalam surat Al-Fat atau surat Muhammad itu sendiri, surat Quraisy, surat An-Nasr, surat-surat perjuangan Nabi. Nabi mendapatkan kemenangan ini, ujian ini, Aisyah baca sambil menangis kayak lagi mengenang perjalanan kehidupan Nabi. Itulah obatnya. Begitu juga dengan Sayyidah Fatimah. Kalau lagi sedih karena capek dengan Ali bin Abi Thalib, maka dia membaca Al-Quran. Kenapa capek dengan Ali? Karena Ali sering di luar kota, tugas dakwah, sehingga dia capek mengurus rumah. Apa obatnya? Kata Nabi, bacakanlah 3 surat terakhir dari Al-Quran sebelum tidur. Dan 3 surat terakhir Al-Quran sebelum tidur ini bukan cuma kayak mantra, kayak kalimat-kalimat ajaib, tetapi maknanya juga adalah keberserahan kepada Allah, sehingga jadi obat bagi Sayyidah Fatimah. Begitu juga para sahabat, Umar, Abu Bakar, Khalid. Khalid itu kalau lagi pengen menyemangati hatinya, bersyukur atas nikmat keislamannya, dia membaca surat Al-Mudaththir. Itu surat favoritnya Khalid. Kenapa Al-Mudaththir? Karena di salah satu ayat surat Al-Mudaththir itu ada ayat tentang bapaknya Khalid, yaitu Walid Al-Mughirah. Sa'uslihi saqar, akan aku masukkan Walid Al-Mughirah ke dalam neraka saqar, kata Allah. Ketika Khalid membaca ayat ini, Khalid langsung menangisi ayatnya sekaligus bersyukur karena dia tidak seperti ayahnya. Untung saya nggak ikut ayah. Kalau saya dulu ikut kepada ayah saya, maka saya akan mendapatkan ayat ini, masuk ke dalam saqar. Alhamdulillah Allah menyelamatkan saya sehingga saya menjadi seorang mukmin. Itu yang dibaca sama Khalid. Akhirnya dia semangat lagi dengan keislamannya, dengan perjuangannya, dengan peperangannya. Itu cara Khalid mengobati kesedihannya, kemalasannya, keraguannya dengan membaca surat Al-Mudaththir. Umar suka membaca surat Al-Muzammil dan surat Al-Waqi'ah. Itu Umar. Atau Abu Bakar suka membaca surat Ar-Rahman dan Al-Qiyamah. Atau para sahabat-sahabat yang lain, semua mereka punya surat favorit. Sama kayak kita. Apa surat favorit kita? Qul-hu. Bukan Yasin. Yasin kan cuma dibaca sejumat sekali. Kalau Qul-hu tiap hari. Yasin cuma seminggu sekali, malam Jumat doang. Kalau Qul-hu setiap sholat Qul-hu. Qul-hu, asar, Qul-hu, maghrib, isya. Jadi kalau ditanya apa surat favorit, bukan Yasin sebetulnya. Karena kalau benar-benar surat favoritnya Yasin harusnya dibaca tiap hari dong. Tapi kan kita baru membacanya sejumat sekali. Itu kadang-kadang berganti dengan Al-Kahfi. Kalau subuh Jumat bacanya Al-Insan, As-Sajdah. Kalau subuh-subuh yang lain harusnya bacanya Al-Waqi'ah. Tapi kita mau subuh, mau isya, mau maghrib, bagus sih, bagus, karena surat itu surat yang istimewa. Tapi kita tidak membacanya karena keistimewaan, tapi karena kalau lagi capek baca Qul-hu, bacanya apa? Al-Kautsar. Lebih pendek lagi. Apalagi An-Nas, Quraisy, Al-Asr. Al-Baqarah tapi ayat 1 kan? Cuma 1 ayat. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT, syarat pertama untuk menjadikan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh obat hati yang terluka itu adalah yakin. Jadi sampai di rumah nanti, kalau kalian lagi istirahat, daripada kalian scrolling TikTok, saya titip sama kalian. Ini pesan dari saya titip banget. Belajarlah yakin kepada Al-Quran dengan mencari ilmu lewat sosial media atau YouTube. Cari bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Cari.
Lalu dengarkan itu, biasanya nanti kalau kalian udah klik satu akan disuggest lagi dengan konten-konten berikutnya. Cari di TikTok mungkin boleh, tapi lebih gampang cari di YouTube sih. Kuotanya banyak ya, insya Allah orang Hongkong kan kuotanya gede-gede ya. Karena saya perhatikan Hongkong itu eksis banget. Setiap saya posting pasti ada komen dari Hongkong. Ustaz, sampai ketemu di Hongkong. Ustaz, kapan ke Hongkong? Ustaz, pokoknya ada aja komen dari Hongkong. Dari negara lain tuh nggak selalu ada, tapi Hongkong tuh selalu ada di setiap postingan saya. Itu satu-satunya negara yang saya udah bolak-balik datang. Tahun ini aja udah 4 kali saya ke Hongkong. Bisa senang ke Hongkong, bukan di teror sudah udah nulis. Pokoknya kalau saya belum yakin, terus saya udah nulis Ustaz, tahu sendiri dengan nadanya yang meledak-ledak bikin saya kaget. Akhirnya kalau saya capek di teror udah nulis, ya udahlah Bun, tanggal ini ya Ustaz, langsung. Saya masih mikir-mikir udah beli tiket deh. Tahu aja caranya. Kalau udah beli tiket nggak mungkin lagi saya cancel kan? Kadang-kadang dia bilang, Ustaz ini pendaftarannya udah penuh, padahal belum buka. Saya nulis, sekarang ketahuan. Tapi sekarang saya udah tahu trik-triknya udah nulis. Jadi teman-teman, insya Allah kuota kalian yang dipakai buat mencari ilmu, belajar, itu akan jadi sedekah di jalan Allah. Kalau kalian punya kuota, mending daripada scrolling TikTok, cari bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Sesuka kalian, kebenaran apa yang kalian cari? Sejarahkah, ilmiahkah, atau penciptaan manusiakah? Cari aja. Supaya apa? Supaya dapat syarat pertama dari obat Al-Quran, yaitu yakin. Kalau udah yakin, kita bisa berobat dengan Al-Quran. Yang kedua, poin yang ingin saya sampaikan, bagaimana cara berobat dengan Al-Quran? Seperti ibu tadi, carilah ayat-ayat sesuai dengan masalah kita. Kita boleh bagus banget baca Al-Quran secara runut dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai khatam. Misalnya sebulan sekali khatam, 2 bulan sekali khatam, paling lama setahun sekali khatam di bulan Ramadan. Boleh, bagus, baca Al-Qurannya itu runut. Tapi membaca Al-Quran secara runut ini biasanya lebih ke arah ibadah, bukan mencari makna ataupun renungan yang menjadi solusi terhadap masalah kita. Dia baru berbentuk ibadah, dan itu bagus, cuma gak jadi solusi, baru menjadi pahala. Makanya tips kedua, kalau kalian pengen berobat dengan Al-Quran, cobalah cari ayat-ayat yang sesuai dengan tema masalah yang kalian sedang hadapi. Berhitunlah dengan ayat itu. Kalau dulu kami mencarinya dengan membaca, ada namanya kitab Fathur Rahman. Fathur Rahman itu kayak kitab indeks Al-Quran. Jadi kalau kita mau nyari ayat apa, kita cari di situ, ketemu ayatnya, surat ini, ayat ini, surat ini, ayat ini berbicara tentang tema yang ini. Kita akan mencari itu. Tapi kalau sekarang lebih gampang. Kalian nggak harus bisa bahasa Arab, kalian nggak harus buka kitab Fathur Rahman. Kalian cukup buka sosmed atau internet, cari di Google. Kalau sekarang lebih gampang lagi, cari di ChatGPT AI ayat tentang galau. Aku pilih ini, tapi takdir memilih itu. Gimana ayatnya? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Dan Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Jadi jangan sok tahu. Yang terakhir itu bukan ayat ya. Dan itu obatnya, itu temanya. Karena kita lagi galau, muncullah ayat. Kalau kita browsing, kita searching, oh
saya pengennya ini, tapi Allah kasihnya ini. Kalau saya nggak pengen yang ini nih, kenapa harus kayak gini? Kenapa kok kehidupan saya jadi kesini? Kenapa saya tinggal di Hongkong? Kenapa saya diputusin? Kenapa saya ditinggalin? Kenapa? Allah jawab, bisa jadi kamu nggak suka terhadap sesuatu, padahal itulah kebaikan bagi kamu. Bisa jadi kamu sangat menginginkan sesuatu, padahal itu buruk bagi kamu. Terus gimana kalau gitu? Allah lebih tahu sedangkan kamu nggak tahu. Ya udah, Allahu a'lam. Allah lebih tahu, saya ridho itu. Itu obatnya. Karena tadi browsingnya sesuai tema. Dan itulah alasan paling jelas teman-teman, kenapa Al-Quran itu turunnya tuh nggak runut. Surat pertama yang turun kepada Nabi surat apa? Surat Al-Alaq, Iqra. Padahal surat Iqra itu urutan keberapa? 96. Bukan surat pertama. Surat pertamanya apa? Al-Fatihah. Kenapa nggak turunnya Al-Fatihah dulu, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, dan runut sampai An-Nas? Kenapa kok Al-Alaq, Iqra, kemudian turun surat Al-Fatihah berikutnya, kemudian turun surat misalnya Al-Asr? Kenapa yang turun itu surat-suratnya itu acak gitu? Al-Muzammil, Al-Mudaththir, kenapa acak? Kenapa nggak runut gitu? Karena Al-Quran tidak turun sesuai dengan urutan mushaf. Al-Quran turun sesuai dengan peristiwa yang sedang dialami Nabi. Artinya apa? Tematik. Lalu kenapa dirubah urutannya? Karena urutan ini adalah urutan sesuai dengan urutan ini kan munculnya, urutan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas itu kan muncul setelah Nabi mendapatkan semua wahyu. Nabi bilang ke sahabat, taruh surat ini di sini, taruh surat ini di sini, dan bukan dari Allah langsung. Allah yang kasih tahu kepada Nabi begini cara nyusun Al-Quran, tapi itu sudah bukan lagi tematik, bentuknya adalah sudah analitik, dan itu bagus. Cuman kenapa ketika turunnya nggak analitik, nggak sesuai dengan urutan itu, tematik? Karena Nabi sedang mengalami sebuah peristiwa. Jadi Al-Quran turunnya secara acak, secara tidak berurutan, karena mengikuti tema peristiwa yang sedang dialami oleh Rasulullah SAW. Nabi lagi bingung, gimana ya cara merubah orang-orang jahiliyah ini? Gimana ya cara merubah keadaan jahiliyah menjadi keadaan yang lebih baik? Nggak tahu cara merubahnya. Nabi naik ke Gua Hira, bingung gimana merubah Mekah yang sudah jahiliyah, toxic people. Akhirnya Allah nyuruh Nabi untuk baca. Cara merubah itu dengan membaca. Karena nggak bisa kita merubah sesuatu itu tanpa membaca, tanpa melihat, tanpa memperhatikan. Kata Allah, Iqra, baca, baru kamu akan bisa merubah. Akhirnya turunlah ayat pertama tentang baca. Ini bahasa sederhananya kayak gini. Nanti turun lagi ayat ketika Nabi lagi galau, Nabi lagi sedih, Nabi lagi merasa sangat terpukul karena penghinaan yang beliau dapatkan dalam dakwah. Pulanglah Nabi bilang kepada Sayyidah Khadijah, selimuti aku. Sedang sedih Nabi itu, pengen diselimutin, pengen tenang, pengen ngerasain safe gitu. Lalu Allah turunkan ayat tentang selimut. Ya ayyuhal muzammil. Solusinya apa kalau kamu lagi ngerasa tertekan, ngerasa kayak overthinking, ngerasa gak nyaman? Qumil lail illa qalila. Coba bangun di malam hari walaupun sebentar untuk tahajud. Itu temanya. Atau Al-Mudaththir. Nabi SAW pertama udah ngerti tentang Allah, udah ngerti tentang tauhid. Kemudian Allah bilang, coba kamu berdakwah, fa'anzir. Bangunlah, berdakwahlah, ubahlah dalam cara berdakwah. Pertama baca, kedua dakwah. Jadi nggak bisa cuma baca terus jadi wawasan sendiri. Baca lalu berdakwahlah, bikinlah program perubahan. Itu konteksnya, itu temanya. Maka belajar dari cara Al-Quran itu turun, sebagaimana dia turun secara acak, kita jadi dapat sebuah poin. Poinnya apa? Kalau kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai obat, sebagai penyembuh, cobalah cari ayat-ayat tematik sesuai dengan masalah yang sedang kita hadapi. Ketik aja ayat-ayat ketika sedang ngerasa sendiri,
nggak punya siapa-siapa, ditinggalkan oleh orang-orang yang kita harapin. Manusia datang dan pergi. People come and cari ayatnya. Oh keluar. La tahzan, innallaha ma'ana. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Inni ma'akuma asma'u wa ara. Banyak ayatnya, tinggal kita pilih yang mana. Yang paling populer misalnya la tahzan, innallaha ma'ana. Ayat-ayat ketika sedang ngerasa kayak marah karena kecewa kepada seseorang, marah, susah sekali memaafkan kesalahannya. Nanti baca, cari, keluar ayat Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya apapun masalah kita, sekarang gampang nyari ayatnya, nggak kayak zaman dulu sebelum ada internet. Sekarang kalian tinggal browsing, cari aja, nanti keluar beberapa pilihan, baca satu persatu. Oh kayaknya saya paling ngerti sama yang ini. Coba catat, copy paste ayat itu, jadikan itu sebagai quotes of the day-nya kalian.